Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali dengan yang benar. Surah An-Nisa ayat 171. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu di luar kebenaran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu yang telah sesat sejak dahulu, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia karena mereka itu tersesat dari jalan yang benar. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surat An-Nisa ayat 171 dan surah Al-Ma'idah ayat 77 ada kalimah la taghlu. Yang pertama berarti berlebih-lebihan, dikaitkan dengan pandangan seseorang atau kelompok terhadap Tuhan. Misalnya manusia dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah kultus terhadap manusia. Akhirnya terjadilah perbudakan di antara sesama manusia. Manusia akan gagal di dalam memahami siapa dirinya. Dengan mengkultuskan manusia, dengan mengkultuskan manusia sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka secara tidak sadar kita menempatkan pemuka-pemuka agama sebagai pengganti Tuhan. Mengapa? Karena pemuka-pemuka agama akan merasa memiliki otoritas di dalam keagamaan, otoritas dalam kebenaran agama. Sedangkan berlebih-lebihan dalam fikih menyebabkan timbulnya pandangan bahwa hasil ijtihad para pemuka agama dianggap sebagai kebenaran dari Tuhan. Para nabi dan rasul adalah manusia yang merupakan manifestasi ketuhanan untuk membimbing dan menunjuki manusia. Mereka adalah maha guru rohani, guru besar dalam bidang spiritual. Mereka memberikan solusi bagi kehidupan manusia, memberi petunjuk bagi perjalanan hidup manusia. Tentu saja agama yang disampaikan itu
terkait dengan budaya dan bahasa masyarakat tempat di mana para nabi dan rasul itu diturunkan. Jadi yang harus dipahami adalah ajarannya, substansi ajarannya lah yang dapat diterima, bukan di luar tempat di mana agama itu diturunkan. Yang kedua, la taghlu adalah tindakan atau pelaksanaan dalam beragama yang berlebih-lebihan. Ini dikaitkan dengan perilaku memperturutkan hawa nafsu, dorongan beragama tanpa menggunakan akal pikiran yang waras dan sehat serta cerdas. Agama dijalankan dengan penuh emosional, seolah-olah hanya dia dan kelompoknya yang paling benar dalam beragama. Orang lain atau kelompok lain yang tidak seide atau sekeyakinan dengannya dinyatakan salah, kafir dan sesat. Padahal yang diamalkan atau dijalankan itu hanyalah doktrin atau pendapat dari pemimpinnya. Yang dipraktekkan itu penafsiran dari para elit agama. Oleh karenanya, jangan sampai kita menjalankan kehidupan beragama secara membabi buta. Kalau kita mau jujur dan menyadari, sungguh banyak doktrin-doktrin dari pemimpin kelompok agama yang malah menjerumuskan umat ke dalam pertikaian, provokasi massal, dan pertumpahan darah. Semuanya itu tidak sejalan dengan ajaran agama, bahkan bertentangan. Padahal agama datang diturunkan untuk menyebarkan rahmat, cinta dan kasih sayang, membimbing manusia ke jalan yang benar. Namun sayang seribu sayang, sangat ironis yang terjadi malah banyak terjadi saling menghujat, saling mencaci maki, peperangan, bahkan na'udzubillah sampai terjadi pertumpahan darah yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan jihad dan lain sebagainya. Di mana salahnya? Tentu saja yang salah adalah cara kita di dalam memahami agama. Agama yang seharusnya dipakai sebagai pegangan malah dijadikan Tuhan. Agama yang seharusnya dipelajari dan dimengerti serta dipahami dengan baik serta diamalkan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup kita, kok malah dibakukan. Dan yang lebih ironi dan memprihatinkan, agama dianggap sebagai kebenaran absolut, sedangkan kebenaran yang absolut hanya Tuhan yang Maha Esa, hanya Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita dalam kita menjalankan ajaran agama dianggap sebagai kebenaran yang absolut, maka apa bedanya antara agama dan Tuhan? Inilah ketidaksadaran yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu ketidaksadaran terhadap batas-batas kepercayaan yang dipeluk atau kepercayaan yang dianutnya. Inilah ketidaksadaran terhadap unsur yang tak dapat dilihat dengan mata, yang tak dapat didengar dengan telinga, tetapi ia menjadi idola manusia. Apa itu? Ya, itu tadi, kultus, ideologi, kepercayaan, dan agama. Ketidaksadaran ini begitu kuat menyelimuti kehidupan manusia sehingga kita tidak sadar bahwa kepercayaan kita dapat membelenggu kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kultus adalah penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap benda, manusia, dan pemahaman. Penghormatan harus sepatut dan sewajarnya saja, sekedar untuk memelihara keseimbangan alam. Benda dicintai sebatas asas manfaat yang ada pada benda itu. Pemimpin dihormati sebatas untuk memelihara keharmonian hidup bersama. Pahaman dihormati sebatas untuk membangun sistem kehidupan yang baik. Sebab apabila pemahaman atau pandangan seseorang telah diabsolutkan, maka perbudakan hidup pasti terjadi. Jadi yang harus kita ingat dan kita sadari, saudara-saudaraku sekalian, tujuan perjalanan manusia adalah menuju kebenaran hakiki, hidup damai dan cinta sejati. Dan agama diturunkan kepada manusia untuk menjadi jalan menuju Tuhan
inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat saja contoh sesama kita. Tentang sholat saja kita bertengkar. Ini tak benar, ini bid'ah, ini salah, ini tak ikut sunnah. Tetapi kita lupa apa tujuan sholat itu, mana buah sholat itu. Sudahkah kita membuktikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sudahkah kita sholat itu as-sholata li zikri, dalam 24 jam kita ingat Allah, ingat selalu diawasi oleh Allah? Yang kita kutak-katik tentang fikih sehingga ribut sesama kita. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, jadi harus kita ingat dan sadari, tujuan perjalanan manusia adalah menuju kebenaran hakiki, hidup damai dan cinta sejati. Dan agama diturunkan Tuhan kepada manusia untuk jalan menuju Dia, untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia agar dapat hidup benar, tentram, damai, dan saling mengasihi. Karena dalam keadaan demikian, manusia bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang damai, sebagaimana dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala bani. Akan datang suatu hari, harta yang kamu bangga-banggakan, entah dari mana dapatnya, halal atau haram, anak-anak yang kita bangga-banggakan, la yanfa', tidak berguna lagi, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap Allah dengan hati yang tenang dan damai, salim. Hilang dari kebencian, hilang dari permusuhan, hilang dari dendam. Yang menyebab derita demi derita kita, kita selalu memupuk sifat-sifat ego, sifat-sifat kebencian, sifat-sifat kemarahan, jauh dari kedamaian dan cinta kasih sayang. Jadi sekali lagi, agama adalah jalan, bukan tujuan. Hati manusia menjadi damai bila agama dijadikan pegangan sebagai wahana menuju Tuhan, bukan dijadikan sebagai tujuan. Sebab apabila agama menjadi tujuan, maka agama akan jatuh menjadi berhala. Menyembah agama tidak sama dengan menyembah Tuhan. Menyembah agama berarti menjadikan agama sebagai otoritas dan tujuan hidup. Nah, kita harus mencari kebenaran di bumi yang kita pijak ini, kebenaran yang kita rasakan kehadirannya di bumi kita Nusantara yang tercinta ini. Kita harus mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan kehadirannya di kepulauan kita ini. Kita sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah kita sendiri. Mari kita tinggalkan ketidaksadaran dan kegelapan yang menyelimuti kehidupan bangsa ini dengan menyongsongnya di bumi ini. Bukankah kita dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan di bumi ini? Sebagaimana firman Allah untuk menutupi khutbah ini, mari kita rujuk nanti di rumah masing-masing. Surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami, yakni Allah, tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Surah Ibrahim ayat 4. Lalu dalam surah Al-A'raf ayat 25 renungkan ini. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha takhrajun. Allah berfirman, di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu akan mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Di sana di mana? Di tanah air kita Indonesia yang tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, beberapa saat lagi kita akan menjalin hubungan ritual berupa salat pada Jumat 2 rakaat. Selalu saya sampaikan di dalam ceramah-ceramah saya, Allah Subhanahu wa taala akan meminta bukti mana buah hasil salat Anda. Ketika kita mengakhiri salat, kita menguntaikan kalimat sumpah dan janji, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya ini? Kita bersumpah dan berjanji selepas sholat, selepas keluar dari masjid ini, kita siap orang yang sholat yang benar, bukan diukur dari kaifiat fikihnya saja, tapi lihat menjadi orang assalam, penebar damai, penebar keselamatan terhadap kamu. Warahmatullah, kasih sayang Allah dan berkat Allah semoga tercurah untuk kamu. Bayangkan, habis sholat kita zalim dengan istri, habis sholat kita jahat dengan manusia, habis sholat kita berbuat kesalahan dan keburukan, maka sholat kita inilah yang disinyalir dalam surah Al-Ma'un, wa wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Ya, tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian, bacaan-bacaan di dalam sholat dari niat takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, tahiyat, itu akan diminta pertanggungjawaban yang kamu ucapkan itu. Allah akan minta buktinya, mana akhlak sholatmu setelah kau keluar dari masjid ini. Semoga khutbah ini dapat membuka cakrawala kita untuk terus berpikir dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang pemahaman di dalam beragama. Jangan sampai kita, kata saya tadi, beragama secara membabi buta, tanpa kritis, tanpa cerdas, tanpa menggunakan akal yang waras. Dalam Quran bertebaran, afala ta'qilun, mengapa kau tidak gunakan akalmu? Afala yatafakkarun, mengapa kau tidak berpikir? Afala yatazakkarun, mengapa kau tidak mengambil pengajaran? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang penuh berkah dan ijabah ini, di Masjid Al-Kafa, ya Allah, kami hamba-hambamu duduk bersimpuh memohon kehadiratmu, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan dan dosa saudara-saudara kami. Ampuni orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kami, dan tanamkan jiwa pemaaf kami kepada orang-orang yang menyakiti dan menzalimi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, baru beberapa saat tadi kami mendengar khutbah Jumat. Semoga ya Allah kami mendapat bimbingan, tuntunan, petunjuk jalan yang benar, agar kami di dalam melaksanakan titah perintahmu, menjauhi segala larangan dan Rasul dapat dilaksanakan dengan benar, sehingga kami berbuah cinta, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Dan kami malu ya Allah, kami malu ya Allah, perbuatan kami tentu mengecewakanmu, perbuatan kami tentu mengecewakan Rasulmu, sedangkan Rasulmu mengajarkan kami untuk berakhlakul karimah. Ya Allah,
jadikanlah di akhir hidup kami akhlakul karimah terhadap anak istri kami, tetangga-tetangga kami, kawan-kawan kami, sahabat handai kami, bahkan seluruh makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Semoga Engkau memberi kesempatan kami dapat menunjukkan akhlakul karimah kepada setiap makhluk ciptaan-Mu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu fazkurullaha yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.